Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong yang lain di mute saja, Mas Respi, jangan di mute. Oke, pagi ini kita mengcoding ya, regresi linear, pertemuan 2 minggu yang lalu ya. Sudah bikin akun di Kaggle? Ada yang pernah nyoba Kaggle atau pernah tahu? Kaggle ini di mute, silahkan yang lain. Kaggle itu ini ya, software as a service, tahu? Software as a service, SaaS. Jadi dia penyedia layanan yang basisnya itu software ya. Software untuk apa di sini? Macam-macam ya. Di sini ada kalau kalian klik create ya, create ini ada beberapa contoh, ya, notebook, dataset, model dan sebagainya. Nah, notebook ini platform ya, platform untuk kalian coding ya. Notebook ini support 3 bahasa pemrograman. Yang pertama Python, kedua bahasa R atau R R gitu ya, bahasa R. Yang berikutnya adalah Julia, ada bahasa Julia. Saya belum pernah pakai Julia ya. Di sini ada dataset ini. Nah, Kaggle itu begini. Sebenarnya dia di sini dia non profit ya. Dia tidak ditujukan untuk komersil, tidak ada layanan berbayar di sini. Ya. Kalian bisa menaruh dataset ya. Dataset itu konteksnya macam-macam. Kalian ngambil dataset observasi apapun ditaruh di sini, nanti orang lain bisa saling apa ya, tanda kutip berkompetisi untuk men-challenge dataset itu. Misal ada kompetisi mengklasifikasi atau memprediksi suatu data ya, dikompetisikan di sini gitu, menghitung apa sih yang diunggulkan atau mencari nilai error yang paling kecil seperti itu ya. Oke, untuk pertama kalian buka nih ya, new notebook di sini ya, klik new notebook aja. New notebook. Nah, tampilannya seperti ini ya. Terus arahkan di sini ya. Ini title dari notebook kalian ya. Kalian misal kasih nama belajar Python atau apa silakan. Ya, kalau pojok bukan pojok ya. Ya, teks diarah di sini. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi notebook ini kalian bisa kalau ngoding di Visual Code ya, Visual Code, VS Code atau yang lain lah. Biasanya kan satu file panjang gitu ya, satu file ya isinya kode semua kan. Nah, kalau notebook ini bisa dipecah-pecah. Basisnya sel, tahu sel. Sekarang di spreadsheet itu kan kotak-kotak kecil sel namanya. Nah, di sini namanya juga sel ya. Yang disupport di notebook ini ada 2 tipe sel. Pertama itu sel untuk coding ya, script kodenya. Yang kedua adalah sel untuk markdown. Pernah tahu markdown? Saya tak bukakan GitHub saya ya. GitHub saya contoh mana ya? Nah, sini ya. Markdown itu semua file yang ekstensinya .md. Ya, .md itu Markdown. Nah, MD di sini, nah isinya seperti ini loh, hanya teks-teks aja. Mirip HTML lah, anggapnya gitu ya.
dia juga support script HTML ya di sini. Nah, kembali ke Kaggle lagi. Nah, defaultnya ketika kalian create pertama kali notebook itu di Kaggle ya, pasti pertama kali disajikan kode seperti ini. Ya, ini kan hapus pun tidak masalah itu ya kodenya. Dihapus, delete tidak apa-apa. Nah, di sini ada tipenya. Nah, tak contohkan. Nah, ini ada dua tipe sel ya di sini. Ini sel yang untuk coding, yang di sini sel untuk ngetik Markdown. Markdown contoh saya nulis ini belajar Python di sini ya. Nah, seperti ini. Oh ya, Avan. Notebook ini ada tombol on off-nya ya. Ini tombol di sini, tombol on off, defaultnya mati. Ini ada lampu indikator ya di sini. Ini lagi proses booting ya. Nah, ini udah hijau, ini udah nyala artinya ya. Seperti ini. Nah, ini Markdown tadi kalau saya ngetik jadinya seperti ini, teks gitu gitu aja. Sintaksnya Markdown ini kalau pagar satu ini kalau di HTML H1 itu apa ya? Kalau gini H2, ini H3 ya. Nah, kayak gini. Oke, ini yang selnya Markdown. Nah, di sini yang bagian sel coding Python. Untuk Python ngetik hello world ini aja print halo dunia ini aja. Terus klik ini ya execute cell. Nah, muncul di bawahnya. Dia ngeprint di bawahnya langsung. Itu notebook namanya Jupyter Notebook ya. Notebook ini maksudnya Jupyter Notebook. Jupyter itu singkatan dari Ju-nya Julia, P-nya Python, R-nya R. Julia Python R itu Jupyter. Nah, ini Jupyter Notebook seperti ini. Oke, ini halo dunia ya. Nah, sekarang kita lihat PPT. Saya belum share PPT-nya ya? Ya, oke. PPT-nya tertinggal di yang versi .ppt tertinggal di tab yang Windows. Mana versi kecerdasan buatan. Oke. Nah, sini voice-nya nyala dikit ya. Oke. Ya, kita pakai datanya ini ya, 3 data ini ya. Kita tidak belajar langsung apa Python A to Z ya. Dari ujung-ujung kita langsung bagaimana ngeload data seperti ini di Python ya. Data yang ini loh. Ya, data seperti ini caranya bagaimana ya. Di sini kan ada apa? BB dan TB ya, berat badan tinggi badan ya. Susi atau ada 3 buah data ya, ada 3 1 2 3 ya. Ini kalau di Python kita bisa menggunakan library namanya NumPy ya. Akhirnya kita import NumPy as NP seperti ini. Sebenarnya tanpa S pun bisa import NumPy. Tapi daripada harus memanggil NumPy panjang ya, kita dialiaskan dengan SNP gini. Tapi kelihatan yang belakang? Kan dari layar kelihatan kan dari laptopnya ya. Ya. Yang tidak bawa laptop kasihan ya.
Pakai PC lab aja? Nggak bisa tuh PC-nya? Hah? Oh, pakai laptop semua ya? Atau PC laptop? Lab kok PC-nya kemana semua ini? Oh, di servis. Oh, ini ya. Kalau sudah klik ini ya, tombol execute cell. Nah, execute cell itu ada shortcut-nya. Selain klik play, ini kan bisa klik nekannya gitu, tombol Control dan Enter ya, CTRL dan Enter itu sama saja dengan run satu sel. Ya, itu ya. Nggak ada apa-apa pasti ya. Ini ya. Nah, kita susun ya. Ini kan kalau dilihat sekilas bentuknya array ya. Array dua dimensi kan. Nah, ada dua dimensi, dimensi bobot dan dimensi tinggi di sini ya. Kita buat ya. Kita sebut sebagai apa enak ya datasetnya. Data itu aja ya. Data sama dengan, nah enaknya di Python tipe variabel itu tidak perlu dibuat tipenya. Tipenya tidak perlu ya. Langsung tulis saja data sama dengan np ini ya. Np dot array ya. Array kotak ini, kotak lagi. Nah, saya ini menyembunyikan ini bagaimana ini ya? Oke, garis. Oh, ini. This meeting is being recorded. Ada yang record? Nggak usah, sudah saya record. Tenang ya, sudah saya record, nanti saya share kok. Oke ya, dan ini bikin data yang pertama, datanya Susi, ya 0,5 BB-nya 0,5, tingginya 1,5, oke ya. 0,5, aduh, 0,5, 1, titik, koma pakai nganu ya, titik. Terus Yanto 2,5, 2, ini terus Budi 3,3. Ya, seperti ini ya. Nah, kita bisa bikin sel baru tanpa harus eh, di sel yang sama. Kita klik aja code gini ya. Terus kita print data gini ya. Kita play di sini ya. Jelek. Ada error. Menemukan error ya? Ada yang menemukan error? Iya. Nah, ada yang tahu kenapa errornya? Padahal data jelas ada di atasnya kan? Tapi error. Ingat, tadi kan setelah kita bikin data ini kan kita belum mengeksekut selnya ini kan. Nah, sama di Jupyter Notebook ini kompilernya dia bacanya tetap dari atas ke bawah, tetap. Tapi kodenya itu bisa dipisah-pisah. Gitu. Tapi tetap atas ke bawah. Nah, supaya bisa dieksekut ulang ya dieksekut sel atasnya ya, terus dieksekut sel berikutnya. Kayak gitu ya. Nah, untuk mengeksekut sel semuanya, ini ada tombol run all di atas ini ya. Klik aja run all. Nah, run all dia akan eksekusi semua sel yang ada di Jupyternya. Jika ada masalah, silakan langsung share screen, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Sebenarnya tanpa print pun bisa kalau di Jupyter ya, kok di Jupyter ya, khusus di Jupyter tanpa print, kalian hanya mengakses satu variabel begini, ini tetap bisa menampilkan isinya. Nah, kayak gini ya. Padahal saya tidak print ya, tidak saya print, tapi saya ketik data gitu aja. Ini sudah bisa memunculkan isinya data. Itu untuk hal seperti ini hanya bisa dilakukan di Jupyter Notebook.
environment ini namanya Jupyter Notebook ya. Kalau kalian codingnya di PC, di laptop ya, tanpa Jupyter Notebook, running lewat terminal, harus ngetik print tetepan ya. Ada yang trouble? Silakan share screen. Sudah saya enable share screen-nya kalau ada yang mau share screen. Sudah saya enable. Tidak ada masalah? Aman ya? Masih gampang. Nah, kita lihat di sini di NumPy itu bisa melihat bentuk dari datanya, bentuk ya. Kita lihat, kita bisa print data dot shape. Ini untuk melihat bentuk dari datanya. Thread. Nah, bentuk datanya hasilnya 3,2. Apa maksudnya ini? 3 di sini ya. Kalau kalian ingat ya, urutan dari data titik pertama, yang bagian pertama ini adalah baris ya. Yang dua ini adalah kolom ya. Baris ada 3 baris dan 2 kolom. Apakah benar demikian? Kita lihat di datanya ini. Benar ya? Ada 3 baris, 2 kolom. Kolomnya yang kita butuhkan nama tidak penting ya. Nama tidak perlu. Yang penting datanya saja. 2 kolom. Oke, insya Allah sudah sesuai. Nah, kita sudah punya ini. Nah, bagaimana caranya kita ingin ngeprint datanya satu-satu ya? Print ya. Kalau ngeprint data satu-satu berupa array, diapakan? Looping ya. Kita bikin sel baru saja. Ya. Kan bisa contoh bikin markdown di sini ya. Eh, cetak bentuk array dari data. Gini kan. Nah, di sini juga contoh untuk looping. Nah, bisa kayak gini ya. Bisa ngasih keterangan gitu loh kalau di Jupyter Notebook ya. Nah, kita bikin looping. Looping di Python juga pakai for juga deh. For oke. For x, y in saya contohkan for x ya in ring dari data. Oke, saya coba dulu. Saya lupa print x set only scalar. Oke, berarti in enumerate range. Oh, only scalar. Oke, ini bukan scalar, berarti enumerate pakai zip ini ya, zip di zip ini print x expected itu. Nah, oke. Hah? Zip ini. Iya ya, bisa in data gini ya. Kalau diginikan gimana? Oke. Ya, for ini. For x ya. Artinya untuk setiap elemen x di dalam data tampilkan x-nya. Nah, x di sini artinya bisa memunculkan satu x itu adalah sebuah array juga kan. Kita looping multidimensional array ya, array 2D kan. Array 2 dimensi, outputnya berupa array juga. Ada yang bingung nggak dengan ini? Biasanya kan looping kan nampilkannya cuma satu elemen gitu kan. Nah ini muncul bisa berupa satu elemennya kayak gini. Saya bentar catat i kasih counter ya. Counter gitu ya. Kita lihat. Nah,
counter. Oke, kita print counter. Nah, kayak gini ya. Kalian lihat, ada 3 buah data kan. Data pertama ke 0, datanya ini. Data kedua, data kedua, data pertama kan ini ya. Ini datanya siapa tadi? Susi ya. Susi, Budi, dan Anto ya. Nah, kan perhatikan lagi ya, dalam menyusun datasetnya tadi ya. Ini saya kan membuat array yang besar dulu kan. Array yang atas ini loh. Nah, array yang atas ini adalah untuk menampung array yang besar, arraynya dulu. Nah, baru di dalamnya array ini ada array lagi. Kenapa ada array lagi lah? Satu data ini terdiri atas 2 data kan? Satu data set ini terdiri atas 2 data. Kita nggak bisa nampung data seperti ini secara individu atau skalar. Ya, kita mau tidak mau harus menjadikannya dalam sebuah array. Berarti kan satu data ini sudah berupa array, ya kan? Satu datanya Susito ini terdiri atas array, isinya bobot dan tinggi. Nah, untuk menampung semua data set ini per item itu berupa array, ditampung lagi ke dalam sebuah array yang besar, ya. Jadi keseluruhan satu set data ini sudah array dan keseluruhan data ini juga berupa array. Berarti kan multidimensional array. Seperti itu, ya. Nah, dalam hal ini dalam menyusunnya juga seperti itu. Saya membuat wadahnya dulu yang besar berupa array, terus per itemnya untuk menampung data masing-masing dari data masing-masing individu tadi ya. Ini yang ditampung dalam array juga ya. Array ini koma seperti ini, pemisahnya koma ya. Nah, makanya setelah kita print shape-nya, bentuk dari array-nya, hasilnya 3,2. Artinya data ini terdiri atas 3 baris, 2 kolom. Ya. Ketika di print per itemnya, ya, jadinya kan for X in data. Nah, X ini bentuknya array ya, data individunya per individu. Buktinya apa lah? Saya print menghasilkan outputnya berupa array seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa ngeprint masing-masing ini apa? Masing-masing dari nilai per individunya. Caranya bagaimana? Kita bikin looping lagi ya. Di sini for BB TB ya, TB ya. In data kita print beratnya ya, berat berat BB tinggi ini ya, TB. Nah, seperti ini. Terang. Nah, seperti ini ya. Nah, keunikannya seperti ini. Kalau datanya itu bentuknya multidimensional, ketika diiterasi di looping, kita bisa mengakses data individunya seperti ini. Kebayang? Ada yang susah mencerna, silakan tanya. Sebelum kebingungan. Silakan tanya. Nggak apa-apa, ayo tanya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan, ayo.
Oke, ada pertanyaan silakan. Silakan, silakan. Ada yang masih susah mencerna ini? Silakan tanya. Bisa bayangin nggak? Beneran loh. Silakan tanya, silakan, silakan. Nggak apa-apa, silakan, silakan. Tanyakan. Saya tunggu. Sebelum saya lanjutkan, soalnya setelah ini agak kompleks. Tidak ada? Masih aman? Aman ya. Oke. Nah, sekarang kita ubah ya variabel BB dan TB ini ya menjadi variabel nama variabel lain ya. Kita ingat kembali ya, di sini weight di sini kita ubah menjadi X, di sini jadi Y. Sorry. Ini weight-nya X, height-nya Y. Seperti ini ya. Tujuannya apa? Kemarin kan kita memprediksi tinggi badan toh. Ya, berarti kita memprediksi suatu variabel. Biasanya yang diprediksi adalah variabel Y. Ya, oke ya. Tuh, Andu ini Kak Melaku. Oke. Nah, kita ubah di sini ya. X, TB kita ubah menjadi Y ya. Y-nya tidak, bukan Y yang Y tok ya, tapi Y-nya ada nama YT. Apa itu YT? Y true ya. Y true. Oke ya. Kita hapus dulu. Kita lihat datanya kemarin ya. Nah, tujuannya kita kan mencari persamaan ini kan. Ini yang selnya atas saya hapus ya. Oke ya, ini saya, oke ini kita ubah ya. Persamaan ya, persamaan ke linearnya kan Y sama dengan M X plus C gini ya. Apa ya, nanti kayaknya saya nggak bisa lama ya. Agak kurang enak, badan kurang fit. Silakan kalau bingung langsung tanya saja ya. Jangan nunggu saya ngasih tawaran untuk bertanya-tanya saja langsung saya di-cut. Bingung di mana langsung potong aja ya. Oke, tujuan kita kan mencari M dan C ya. Ya, dari data yang kita punya. Kita lihat materi yang kemarin ya. Seperti ini ya. Saya audio ini. SSR ya, mencari SSR ya. Nah, kita menggunakan pendekatan gradient descent ya. Gradient descent seperti ini. Gradient descent. Loh, kok nggak ketok ya variabelnya? Sini, sini. Loh, nggak muncul begini. Ini karena PPT-nya saya buat di Windows. Saya pakai equation-nya Windows. Saya buka di Linux, tidak muncul. Ya, sorry ya. Saya tidak bawa yang Windows ya. Ya wes, nggak apa-apa wes. Tapi masih ingat toh equation-nya. Semoga ingat ya. Bismillah. Ya nanti kita tulis di papan di depan lah ya. Yo nggak salah, saya nggak bawa yang, saya dulu punya PDF-nya kok nggak salah. Tapi di mana ya? Tuh, penjelasan buatan atau masih ini week satu. Ih, sorry, sorry di YouTube saya ada, ingat saya. Your videos. Suka nonton dandaran?
Tahu anime Dan. Dan. Nyari biji pelir. Saya ketawa yang nonton episode yang 6 tadi malam itu. Kok bisa dipeluk-peluk gini? Saya sampai ini bijinya nggak jelas sih. Mencari gara-gara biji kayak gitu ya. Sudah muncul? Biji sih. Kita lihat bisa. Sam. Di sini kita singkat aja ya. Start. Oke. Nah, soundnya nggak usah. Kita lihat loss function-nya. Residu. Nah, residu ini ya residu. Oke. Speed. Gradient descent. Nah, di sini. Nah, ini. Mencari SSR-nya kemarin ya. Oke, kita mencari SSR ya. Kita bisa tulis ulang seperti ini kan. SSR adalah YT minus YP. YP-nya kan YMX plus C ya. Kita ubah di sini ya. Mana tadi? Ini kita sebut sebagai YP di sini ya. YP. Oke, nah kita bisa ganti nyari SSR-nya bagaimana. Nah, ini yang penting ya. SSR-nya sekian, turunannya ini ya. Kita mencari nilai C ya. Nah, kita mencari nilai C dulu ya. Nah, untuk gradient descent, nilai C-nya itu pertama itu bisa diisi nilai random berapapun ya. C. Tujuan cari C dulu. Sebenarnya kita cari M dan C, tapi kita cari C dulu ya. C-nya kita tulis angka berapa? Terserah, 100 boleh, 10 boleh, atau kasih 0 boleh, 1 boleh. Terserah, bebas. Ya, ini kita pakai 1 ya. Untuk mencari C, ya, mencari C yang baru, bagaimana kemarin? C lama sama dengan C baru sama dengan C lama min step kan kemarin. Dia step fungsi turunan. Nah, turunan dari simbol derivatif simbol in Markdown. Partial derivatif. Oh, bisa ya pakai gini ya? Saya baru tahu ini. Coba ya. Iseng ya, aku penasaran. Bisa tuh ya? Gak bisa kok. Wah, bucu irek. Oh, latex. Tuh, kok latex sih? ChatGPT aja ya? When? Wes. Oh, pakai double dollar. Oke, coba. Jeng. Oh iya, jadi ya. Tapi dolarnya 1 bisa Kak? Nih, nulis. Oh, bisa di kiri berarti. Ini nulis mathematical equation bersama otomatis. Tadi apa? SSR ya terhadap C. Kita pakai dolar 2 kali biar ini ya, biar tengah gini ya. Kita kan nyari ini ya.
Nyari C-nya kan begini kan kemarin. Masuk lali. Oke, sip. Sudah. Ada sudah mana? Masa lupa? Oke. Ingat fungsi SSR-nya tadi ya. Kan sigma ditambah dengan 1 sampai 3. 3 kan jumlah datanya toh. Perhatikan depan sebentar aja. YP per I minus YP per I kuadrat kan. Dan kan sum of square residual. Berarti sisa yang dikuadratkan. YP ini ya, YP yang ini ya. YP sama dengan F plus C ya. Jadi kita pecah lagi 3 YP per I minus MX per I ya. MC kuadrat. Misalnya sekarang kita turunkan secara parsial terhadap C ya. Sekarang kalian masih ingat? Ukuran parsial musik komposit yang keluar diturunkan dulu kan. Ini kan 2 min ukuran C ya. Sudah selesai? Belum. Dikali dengan turunan yang dalam. Karena turunan dalam fungsi ini diturunkan terhadap T ya. Berapa? Berapa? Untuk turunan lah. Dan X kuadrat. Berapa? 3 X. 2X ya. Sekarang saya punya fungsi komposit. Turunan paksa diajari kan? Berapa? Turunan mulut. Kita cari. Masuk. Ya cari. No. Plus X kuadrat plus Y kuadrat. Fungsi ini. Diturunkan terhadap X berapa? Kira ya? Akhirnya tolong ditaruh deh. Berapa ini? Berapa terjadi? 2X. 3 tambah 2 dari mana ya? Ditambah di kuadrat. Fungsinya diturunkan sebagai X ya. Berarti selain yang mengandung X dianggap sebagai apa? Konstanta. Nah, konstanta diturunkan ya habis nol. Ya. Kalau diturunkan terhadap Y berapa? X pangkat 2
X itu tambah Y atau yang masih bingung? Oke, siap. Oke, sekarang jawaban ini berapa? Program yang jalan. Jadi ada T. Ada T. Berapa yuk? Tata positif dulu. Berapa? Berapa? Program yang jalan ini tak pernah ini tahu. Program fungsi ini terhadap C. Berapa? C-nya terhadap C, terhadap C. terhadap Berapa yuk? Y min N X plus T dan C ini ada C berapa? Berapa? 1 C. Ada C ya? Berapa ya? Ini 1, yang tahu dari mana? Hah? Jawabannya min 1, yang tahu dari mana? Y min M X min C, oke? Tahu? Ini dari mana? Terus diturunkan. Ini turunkan berarti nol. Ini turunkan berarti min MX berarti berapa? Nol. Min C min 1. Minusnya seperti wes klik. Nah, tadi berarti min 1 ya atau min 2 Y T plus I min M X plus C kuadrat. Tadi kuadrat ini. Ya, min 2-nya bisa keluar di sini. Min 2 3 Y T plus I M X-nya C. Ini ya. Ini pernah terjadi. Jadi kita menghitung ini ya di codingnya ya. Cara menghitung ini. C berapa tadi? Itu berapa? Min 2 sum I 1 sampai 3. Kita lihat. Oh, bisa jadi ya. Asik gitu. Sum underscore dikurung I sampai dengan 1 jadinya gini. Nggak usah khawatir, nanti Jupyter Notebook-nya tak share. Apa? Sama dengan berapa itu? Kok sama dengan, sorry. Min 2 Y T ke I min M X ke I plus sorry min C ya. Kurungnya sudah tak keluarkan kok. Nah, gitu. Matematika berguna ya, kalkulus ya. Ini baru yang C. Oke, kita hitung ya. Tapi cara mengkoding kayak gini. Yang ini. Tapi ada perintah sum, enak banget di sum itu. Sebenarnya apa sih sum itu? Sum itu isinya looping for yang dalamnya dijumlahkan. Iya.
kita bikin variabel namanya sum DSSR gini ya. DC. Maksudnya ini menampung penjumlahannya ini loh. Ya. Nah, M-nya kita awur dulu. Oh iya, silakan. M-nya, sorry, belum kita ini. M-nya kasih 1 itu ya. M-nya kasih 1. Ya. For. Ada berapa datanya? Sorry. Oh, for data ya. Kita kan udah dapat ini kan? Udah dapat. Oh, maaf, saya lupa. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke ya. Oh, sumnya kan di luar, sorry, di luar sini. Iya kan? Karena sum kan datanya ada 3 kan? Ini loh. Jadi berarti DSSR ini ya sama dengan min 2. Sorry. Kita bikin ini ya, bikin variabelnya. Variabel lagi ya. Min 2 dikali YT, ya kan? Min M kali X min C. Nah, kayak gini ya. Baru kita jumlahkan dengan sumnya. Sum di SSR sama dengan sum di SSR plus di kayak gini ya. Nah, ini fungsi sigma kalau di coding jadinya seperti ini. Ya, I itu adalah data ke I ya. Data ke I 3, berarti jumlah data. Berarti kita melakukan perulangan kan di sini kita lihat yang ini loh. Nah, kan datanya ada 3 kan, 1, 2, 3. Berarti tinggal kita looping saja kan, looping terus dijumlahkan toh. Butuhnya kan menjumlahkan, menghitung masing-masing data apa turunannya tiap-tiap apa gitu bahasanya apa? Tiap-tiap term. Kalau bahasa Inggrisnya term ya. Term ini bahasa Indonesia ini apa ya? Ya tiap-tiap segmen bagian dari masing-masing penjumlahan gitu loh. Ini satu segmen. Ini kan datanya Susi, Budi, Yanto. Ya terserah apa Yanto Budi sembarang lah, gak penting ya. Nggak masalah, urutan nggak masalah. Nah, intinya kita ingin menjumlahkan semuanya. Nah, kalau di coding, ya tinggal kita looping datanya kan, dihitung masing-masing turunannya, nilai turunannya, setelah itu dijumlahkan. Ya, kita print ya, kita lihat hasilnya sum di SSR-nya berapa. Kok kita lihat ya, Bismillah, semoga tidak error. Oh itu 5 ya, keluar. Nah, tadi di sini ketemu berapa ini? -1 ya? Oh, M-nya 0,5 di sini ya. Oh, M-nya 0,5 ya. Kita ganti coba ya, 0,5 kita samakan ya. Bismillah. Oh, sama ya. -1 kan? Sama dengan hitungan di materi kan? Di sini kan C-nya 1, M-nya 0,5 saya baru ingat. Ya, ini 0,5 ya. Sama ya. Kalau sudah sama berarti ini sudah di jalan yang lurus ini kita ini. Kita membuktikan bahwa belajar kalkulus itu ada gunanya. Asik ya kalau belajar matematika itu saya ini belajar ada gunanya ternyata gitu.
daripada ngeblank di kelas jadi nyapa sih bola tuh entut ini. Ya, ya, sama. Oke, kita masih di track yang benar ya. Oke, kita lihat berikutnya ngapain ini. Nah, kita menghitung apa itu? Step ya. Kita punya nilai. Nah, di sini kan hanya saya tulis turunan. Sebenarnya kan jumlah dari keseluruhan turunannya kan. Nah, kan inilah yang di apa? Turunan dari SSR terhadap DC itu -1. Sebenarnya kan jumlah totalnya ini kan. Nah, yang ini itu kan berarti kan turunan per segmennya tadi loh, per datanya. Per datanya Susi Budianto itu dihitung ini kemudian dijumlahkan total ketemulah -1. Ini kita ketemu turunannya -1. Nah, untuk menghitung step ini ya, stepnya di sini, kalian perhatikan stepnya itu kan turunan SSR dikalikan dengan simbol mu ya, mu atau mu itu, mu ya, masa mu? Kita lihat ya, di sini simbolnya apa? Mu atau mu? Oh mu, mu atau mu, jadinya gitu ya. Kita kasih learning rate-nya berapa? Yang di sini 0,1 ada salah ya? Nah 0,1 ya, ini 0,1 kita kasih di sini ya, kita contohkan 0,1 gini ya. Nah, kita kasih tulis di sini ya. Learning rate kita singkat sebagai LR ya, atau learning rate aja lah. Nah, gini ya. Learning rate itu mu. Ya, gini ya. Learning rate ya. Berarti aduh, ini mau video ini. Nah, kok jalan toh sih toh, cuma aku sih. Sampai sini dulu. Nah, kita menghitung step size ya. Step size-nya dikali learning rate ya. Step size sama dengan sum-nya tadi kan dikali dengan learning rate. Ya. Ya kan? Ini kan step size turunannya, turunan semuanya dikali dengan learning rate. Oke ya? Sudah sesuai? Sudah. Nah, kemudian diapakan? Nah, kemudian untuk mengupdate nilai C yang lama sama dengan C baru sama dengan C lama dikurangi step size. Berarti C sama dengan C min step size. Seperti ini ya kan? Kita sudah punya C yang baru. Kita print ya nilai C-nya. Print C. C baru. Berapa? Harusnya spread. Nah, 1,1. C yang baru ya. Nah, sama kan ya? Nah, sama atau 1,1 kan? Nah, sama ya. Ingat ya, yang baru saja kita lakukan kita hanya baru menghitung sekali iterasi nilai SSR ya. Untuk C1 nilai SSR-nya sekian. C 1,1 sekian. Nah, kita kan harus menghitung lagi kan C-nya. C-nya diubah lagi dong, ya kan? Sampai kapan? Sampai epoh ya kemarin ya. Nah, kalau hanya seperti ini tidak bisa. Kita harus modifikasi. Berarti kita melakukan perhitungan sampai suatu kondisi berhenti. Kita tentukan ini sampai kapan? Sampai kiamat nggak mungkin. Nah, ini codingannya harus dihentikan ya. Nah, terus. Nah, contoh di sini ada 1000 kali step ya. Kita hanya tadi yang di coding itu baru ngitung satu step, satu langkah. Nah, dari satu langkah kita belum bisa tahu nilai SSR yang paling minimum, paling kecil, ya kan? Nah, kita harus melakukan perhitungan berkali-kali sampai satu kondisi berhenti ya. Nah, umumnya di sini sampai 1000 kali ya. Berarti kan kita looping sampai 1000 kali kan? Nah, step yang 1000 ini dinamakan sebagai epoch. Ya, kita tentukan epochnya dengan 1000 seperti ini ya. Itu ya. Nah, kalian ingat learning rate di sini kan tidak berubah ya.
Yang berubah kan hanya nilai SSR-nya kan. Jadi kalau ada updatean nilai C baru, nilai turunannya kan juga berubah kan. Berarti kita bikin looping di atasnya lagi ya untuk hitung datanya for I in range sampai 1000 ya. Ini ya. Kita geser ininya. Apa? Python itu sangat sensitif terhadap indentasi. Jadi kalau coding yang lain kan pakai kurung kerawan buka tutup ya, bikin N-nya itu loh. Nah kalau Python itu indent. Ya apa indent ini ngantri barang ya. Ini menjorok. Agak menjorok seperti ini ya. Nah kalau menjorok ini berarti artinya kode yang di sini ini berada di dalamnya ini. Ya. Nah kita looping ya seperti ini. Nilai seperti ini apa sudah cukup seperti ini toh? Cukup? Hah? Kita lihat saja ya, kita nggak tahu kan. Bismillah ya, kita run ya. Ada yang salah nggak? 1,6. Kita lihat C-nya ya. C print C-nya per step ya. C seperti ini ya. Berapa untuk ke I ya? C ke I, sorry, I adalah ini ya. Coba ya. Thread. Nah, berkurang ya. Terus thread seperti ini ya. Terus sampai 1000 kali ya. C-nya diupdate seperti ini. Ya. Nah, anggapannya C yang tadi itu C yang mesin C optimal adalah nggak usah di print ya nanti panjang gitu. Nah, gini. Nah, ketemu C-nya ini, C yang paling optimal dengan nilai SSR terendah. Buktinya apa? Kita lihat aja nilai SSR-nya. SSR-nya apa menurun ya? SSR itu ini ya, kita kan memetakan SSR ya. SR tadi apa? YT mendingan ya SSR-nya. Kita bikin SSR sama dengan YT min YP dikuadratkan. Sorry, ada sumnya ya. Sumnya kita kopas ini aja lah. Ini kan SSR. Sorry, salah. Kurang I. Penting ya. YP ke I. Nah, gini ya. SSR. Nah, kita hitung nilai SSR-nya. Saya ingin tahu apakah SSR-nya akan menurun kan? Harusnya nilainya semakin berkurang kan? Harusnya. Berarti YT-nya ada kan YT min YP. Nah, YP-nya dari mana? YP-nya YP. YP itu dihitung dari Y sama dengan MX plus ini ya. YP kan ini berarti oh iya. Sorry, YP adalah M dikali X ya plus C. Ya kan? Betul ya? Kita hitung variabelnya ya. Sum SSR sama dengan 0. SSR-nya untuk ke I dikuat 2. Nah, kalau di Python kuadrat itu bintang-bintang 2 ya. Bintang-bintang di kuadrat karena 2 itu artinya pangkat pangkat saja. Kita hitung sorry. Ini bukan di sini, ini di sini.
SSR-nya di situ. Bener gak sih? Oh iya, gini-gini. Terus sum S. Ya, ini ya. Nah, kita print nilai SSR-nya. Nilai SSR-nya adalah apakah semakin menurun ya? Penasaran aku. Bismillah. Nah, lihat ya. SSR yang pertama 375 kan? Sesuai ya dengan PPT-nya, PPT video. Semakin ke bawah kecil-kecil menurun ya. Terus, nah, semakin menurun ya. Sebenarnya penurunannya sangat kecil ini kan. Sekian, sekian, sekian. Tapi Pak epohnya kita kurangi saja, 100 saja ya. Nah, kayak gini aja, gak apa-apa. Nah, terus 100 kali itu. Oh, sorry, ringnya sampai epoch. In ring epoch gini ya. Sip. Oke, semakin menurun ya. Oke, kita sudah dapat nilai C-nya. Oke ya, ada pertanyaan? Nah, tugas kalian mencari nilai M. Ya, mencari nilai M. C-nya sudah tak kasih contoh loh. Cari nilai M ya. Ini saya download ya, saya upload di Classroom ya. Oke, Classroom di Classroom ini. Classwork, material, kode, Jupyter, notebook, untuk regresi linier, sederhana ya. Sederhana sekali ya. Sederhana ini. Gampang kok, gampang toh? Gampang. Sebenarnya ada library yang mudah, tapi ya tidak sekarang. Nanti tanpa menghitung turunan-turunan parsial kayak gitu tadi ya. Ada. Tapi ya kalian tidak tahu dalamnya kayak apa. Nah, ini cara paling basic, paling sederhana. Ya, cara paling sederhana. Nah, di sini saya malah modulnya pakai PHP ya. Loh, ini PHP ya. Kode kan? Kode. Nah, di sini ada contoh hitungannya M ya. Tapi tidak saya contohkan ya. Silakan cari sendiri ya. Ingat ya, perhatikan cara ngitung turunan parsial. Kalau mau moto itu silahkan. M, ini M loh ya. Ingat, simbol M-nya itu ada X-nya loh. Kalau C-nya tadi kan berdiri sendiri kan. M-nya ada X-nya. Turunannya beda. Bentuk, ini kan di SRDM-nya beda. Ya, silakan pelajari. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Jelas apa belas?